Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam? Sedikit. Coba tangannya diangkat. Sio kerbau. Banyak juga. Sio tikus. Ini tadi kalau saya dengar, ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Benar begitu ya Pak Ketua? Tapi yang lain, sio yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pilpres habis 71,3 triliun cuma dapat wapres yang kerjaannya hanya absen sio dan bagi-bagi susu. Ini komentar salah satu netizen ya. Ketika seorang Gibran ya mengabsen di situ begitu kan di sebuah acara besar ya. Nampaknya hanya mengabsen siapa yang siu di sini. Masa sekelas itu wakil presiden? Saya bukan nyinyirin begitu kan. Justru saya memberikan kritikan ya. Ketika seorang Gibran memberikan bagi-bagi susu, bagi makan siang bergizi gratis, seharusnya dampak secara secara maksimal begitu kan. Itu yang harus kita ceritakan. Ya berbeda dengan seorang Prabowo di situ begitu. Jadi saya rasa dengan apa yang kemudian disampaikan seorang Gibran ini hanya masa sekelas wakil presiden hanya absen masalah sio dan bagi-bagi susu begitu kan. Makanya tidak heran ketika masyarakat begitu kan ya mempertanyakan ya apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok seorang Gibran di situ begitu kan. Jadi saya kira ini yang kemudian masyarakat nampaknya menghabiskan dana 71,3 triliun kok cuma dapatnya gini. Sebenarnya langkah itu sebenarnya sudah benar begitu kan. Tapi jangan sampai ya makan siang bergizi gratis ini justru dijadikan sebagai alat kampanye untuk menampung aspirasi dan kemudian menaikkan elektabilitas di tahun 2029. Prabowo bisa kecolongan 2 kali ini, bos. Ya, Prabowo bisa kecolongan di situ. Jadi saya kira kalau hanya bagi-bagi seperti itu masyarakat sudah paham ya, sudah tahu begitu kan. Sehingga tanpa diberikan secara secara detail ya, secara narasi-narasi itu ya, saya kira masyarakat menganggap wah jangan-jangan ini jadikan ajang kampanye nantinya. Sebenarnya langkah itu apa yang kemudian disampaikan Pak Prabowo benar begitu kan. Artinya apa? Artinya ya bagi susu gratis, makan siang bergizi gratis. Saya kira itu bagus ya untuk jangka panjang di situ untuk mengatasi stunting kita. Tapi kita lihat saja jangan sampai dijadikan sebagai ajang berkampanye untuk menampung bagaimana elektabilitas dan popularitasnya naik begitu di tahun 2029. Jangan seperti itu pada akhirnya. Jadi saya kira ini banyak yang kemudian mempertanyakan begitu kan. Ya, silakan sah-sah aja. Jadi agak lucu begitu kan. Agak lucu ya, agak lucu-lucu gimana begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Salah satunya ini. Pilpres habis 71,3 triliun kok cuma dapat ini wapresnya ini. Bahkan ya mengatakan daripada lihat anak haram konstitusi mending nonton Mulyono yang lagi viral. Jadi inilah yang terjadi begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini sebenarnya bagi-bagi apapun harus berdasarkan narasi-narasi yang bagus ya. Mohon ini bertanya untuk kasus posisi wapres yang didukung oleh orang yang kapasiti dari segi moral dan intelektual. Ya,
Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ya undang-undangnya memang begitu, minimal 40 tahun pendidikan setara. Ini komentar dari netizen. Emang di Indonesia cuma ada orang ini, apakah orang lain tidak ada? Ini komentar dari netizen ya. Jadi saya menyimpulkan begini ya. Makan siang bergizi gratis itu seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo begitu kan ya. Ini saya kira ini langkah yang sangat-sangat strategis ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan ya, ketika Prabowo masuk ke kelas, masuk ke sekolahan di situ berbincang-bincang, wibawanya ada di situ bos ya. Wibawanya di situ ada, dan bahkan dia ya pertama bersalaman dengan guru. Dia lihat struktur yang kemudian ada di situ begitu. Tidak langsung bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Prabowo langsung mengecek. Dan ini yang kemudian langkah apa yang kemudian ya yang ada di gagasan seorang Prabowo ini sangat luar biasa. Ini bayangkan, cek satu persatu, bukan makanannya yang dicek, tapi buku oleh Prabowo. Bayangkan, Prabowo langsung mengecek yang namanya buku, ya apa yang ia tulis, apa yang ia ajari begitu kan, ya. Dia dicek gitu, satu persatu ngecek. Mana ada seorang Gibran mengecek seperti ini? Nggak ada. Nggak ada bos, nggak ada di situ. Makanya Prabowo ini begitu masuk ke kelas langsung memeriksa. Yang diperiksa pertama kali itu ajarannya, ya. Terus kemudian ya yang dilihat oleh Prabowo ya apa yang ada di situ. Jadi bukan sekelas bagi-bagi ini, bagi-bagi susu ya, hanya ini hanya itu begitu. Inilah sosok Prabowo yang sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian beda antara gagasan presiden dan wakil presiden. Prabowo hanya melihat bagaimana anak-anak bangsa itu cerdas. Tidak hanya diberikan makan siang bergizi gratis, tapi pada kenyataannya juga dilihat dari bagaimana pendidikan, lancar atau tidak pendidikan yang diajar. Bahkan Prabowo ini mengecek langsung. Jadi nanti ada flashbacknya di situ begitu kan ya. Tidak hanya Prabowo melihat anaknya anak umur berapa bisa makan, tidak, tapi melihat bagaimana apa yang ia ajari, apa yang ia kita tampilkan, seni apa, budaya apa di situ. Ini sangat luar biasa. Jadi beda dengan Gibran hanya bagi-bagi ini, hanya bagi-bagi itu begitu kan. Nampaknya tidak ada gagasan yang kemudian dilihat di situ. Tapi kalau sosok Prabowo ini luar biasa begitu kan ya. Jadi ada interaksi ya, terus kemudian ada canda tawa begitu kan. Coba kalau posisi dari Gibran ini, coba ya, saat memberikan itu gimana begitu kan polanya. Jadi hanya diberikan seperti itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini bentuk perbedaan yang kemudian muncul sekarang ini. Saya pribadi menganggap bahwa oke lah, tidak ada masalah. Maka dengan adanya seperti ini orang menganggap wah jangan-jangan ya kok kita dapat wapres kayak gini, kan orang mesti seperti itu. Tapi langkah Gibran ini kalau terus-menerus seperti itu begitu kan ya, semakin orang menandakan melihat begitu kan sosok yang kemudian ogah-ogahan nantinya. Ya pencitraan lagi dianggap seperti itu. Setidaknya Gibran ketika bagi-bagi itu begitu kan ya, bagi-bagi di kelas ya ada kolaborasi, artinya ada gagasan yang diberikan. Cek pembelajarannya, cek apa yang kemudian diajari gurunya, bagaimana karakternya, bagaimana apa yang kemudian ada. Jangan sampai begitu yang diberikan itu adalah komik. Juga ini kan juga menjadi menjadi tidak baik juga begitu kan, sehingga orang-orang banyak yang mempermasalahkan apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Gibran ini. Jadi Prabowo ini sekaligus meninjau makan siang bergizi gratis, sekaligus Prabowo itu meninjau apa yang ia ajari begitu kan. Apa mata pelajaran apa? Itu saya kira bagus. Nanti kan bisa saja kurikulumnya bisa dirubah, kurikulumnya bisa dipertanggungjawabkan ke menteri Menteri Pendidikan dan sebagainya, kan itu setidaknya. Jadi bukan hanya sekelas pencitraan dan sebagainya. Artinya apa? Pola pikirnya harus dirubah. Jadi kalau Gibran ini sedemikian rupa ada, misalnya cerdas orangnya, ya ada interaksi, ada narasi, ada yang kemudian
ya gerak-geriknya bukan seolah-olah dilihat dari pencitraannya. Saya kira ini akan menjadi dampak positif kepada rakyat. Coba kita lihat saja di situ. Makanya sebelum turun ke jalan, walaupun sudah di briefing oleh para stafsus itu, setidaknya karakternya harus dirubah. Biar tidak dilihat pencitraan. Biar tidak dilihat pencitraan, begitu kan. Ya, jadi ini saya kira makan siang bergizi gratis ini nampaknya Prabowo ini akan memangkas dari berbagai APBN yang ada. Mulai dari IKN dipangkas untuk dialihkan di situ. Saya kira ini bagus ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.